Langkah pertama kali jangan lupa kita panjatkan puja sedang puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berkat ilmunya kita dapat berkumpul di tempat insyaallah di berkat ini. Salam dengan salam pernah pula kita tujukan kepada putra besar Abdullah bila hatinya tidak aminah Nabi Muhammad SAW yang mana membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang-terang yang kita rasakan pada saat ini. Kemudian di sini saya selaku sebagai moderator dari kelompok 5 yang beranggotakan Anggun Winingsi, Nafisa Cynthia Bella, Muhammad Sadikin, Rizka Dirgantini, dan juga Rahmat. Baiklah, langsung ke materi pertama yang akan dibacakan oleh saudari Saudara Sadikin. Waktu ini pakai persilakan. Baiklah, saya kasus PT Asuransi Jiwasraya Persero. Pertama, analisis penyebab kasus. Kerugian terjadi akibat kombinasi moral rendah, manajemen investasi dan pengawasan yang lemah. Perusahaan mengutamakan keuntungan jangka pendek dan menutupi dengan laporan fiktif hingga akhirnya tidak mampu membayarkan klaim polis besar jatuh tempo hingga 12,4 triliun akhir 2019. Kepada para nasabah, produk BSA Twin Plan yang kemudian berkembang menjadi skandal keuangan nasional dengan total kerugian negara yang diperkirakan mencapai 16,8 triliun. Kasus ini menjadi sorotan luas karena melibatkan praktik investasi yang tidak sehat, manipulasi laporan keuangan serta lemahnya pengawasan internal dan eksternal. Selanjutnya, risiko apa yang diabaikan sehingga kasus ini dapat terjadi? Pertama, adanya masalah dalam produk investasi yang digabung dengan proteksi asuransi kecelakaan yang dijual melalui Bank Insurance melalui 9 bank. Yang kedua, permasalahan investasi ini ditempatkan pada instrumen saham atau reksadana saham, di mana Jiwasraya banyak melakukan investasi pada high risk asset untuk mengejar high return, namun memilih saham dengan kualitas yang tidak baik. Adanya window dressing atau penyajian balance sheet yang overstate di sisi aset tetapi understate di sisi liabilitas. Adanya tekanan likuiditas dari produk saving plan, keputusan investasi yang sangat spekulatif dan tidak sejalan dengan profil risiko industri asuransi. Dana premi nasabah yang seharusnya dikelola secara konservatif justru dialokasikan ke saham-saham berisiko tinggi, tidak liquid dan bahkan dikenal sebagai saham gorengan. Bagaimana potensi risiko reputasi dan keuangan? Karena kasus tersebut dari aspek reputasi, yaitu menurunkan tingkat kepercayaan nasabah terhadap industri jasa keuangan, terutama asuransi nasional, reputasi BUMN di sektor keuangan tercoreng dan pemerintah harus turut tangan untuk melakukan restrukturisasi besar-besaran. Dari aspek keuangan, dampak dari kasus ini membawa kerugian dari skandal keuangan nasional yang mencapai kerugian besar Rp 16,8 triliun dan menimbulkan pertanyaan serius tentang efektivitas pengawasan otoritas jasa keuangan (OJK). Selanjutnya yaitu mitigasi risiko. Yang pertama tentunya risiko governance yang aktif dan independen agar setiap keputusan investasi diawasi secara ketat berdasarkan prinsip prudential risk management. Yang kedua, penerapan asset liability matching atau ALM menjadi keharusan bagi industri asuransi agar profil aset investasi selaras dengan tenor kewajiban polis. Yang ketiga, diperlukan transparansi dan pengawasan eksternal yang kuat untuk mencegah moral hazard di lingkungan manajemen. Yang keempat, membangun budaya risiko atau risiko kultur di seluruh tingkat organisasi untuk fondasi utama agar orientasi profil tidak mengorbankan prinsip kehati-hatian. Agar kasus yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya atau Persero tidak terulang lagi sebagai manajemen diharapkan
Oke, baik teman-teman. Jadi di sini closing waktunya. Mungkin kalau ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan di grup. Kalau ada kurangnya, kelompok kami mohon maaf sebesar-besarnya.